akan hidup saudara-saudara kalau tidak ada ini. Jadi saudara-saudara tidak akan hidup kalau tidak ada ini. Ini siapa maksudnya? Ya siapa yang dia tunjuk. Pokoknya kalian semua ini tidak akan pernah bisa hidup kalau tanpa adanya AOS. Sama seperti kemarin ketika ada seorang kader Banser yang berdemo di mana? Di depan Trans 7. Dia juga mengatakan kalian ada karena NU. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Ya Allah. Ini kalimat yang menuju pada kemusyrikan, teman-teman. Seolah-olah Nahdlatul Ulama yang memberikan kehidupan kepada manusia. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Ini adalah kalimat yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Kalian ada karena Nahdlatul Ulama. Kalian selamat karena Nahdlatul Ulama. Bukan karena Allah. Kalian bisa merdeka karena NU. Indonesia merdeka karena NU. Mungkin begitu maksudnya. Jadi kalian harus hati-hati kepada NU. NU itu aliran yang paling benar di muka bumi. Ada kalimat-kalimat yang menjurus pada kesyirikan diungkapkan oleh mereka yang beraliran Sufi Aswaja. Demi Allah, teman-teman, kalian hanya akan menjumpai aliran sesat konyol semacam ini di NU. Di pemahaman orang-orang yang berfaham Salafi, kalian tidak akan pernah menjumpai orang konyol semacam AOS atau semacam mereka sufi-sufi halu ini. Karena memang fahamnya seperti itu, ajarannya seperti itu, doktrinnya seperti ini. Ya, lanjut dulu. Ini tidak akan hidup saudara-saudara kalau tidak ada ini. Iya. Karena ini masih hidup. Karena ini masih hidup. Dari sananya. Dari sananya. Kalau Abah Anum, intinya mereka main abah-abahan, teman-teman. Kemarin kan ketika Pilpres, pokoknya Pilpres kemarin, yaitu Anies Baswedan. Bapak Anies Baswedan ketika kampanye juga diseru oleh Abah AOS ini. Sehingga apa? Banyak pengikut dari Anies Baswedan memanggil Pak Anies itu Abah. Ya, karena apa? Sudah dideklarasi oleh Abah Anom ini, oleh Abah AOS ini, dan disupport oleh 1 juta malaikat. Jadi Abah AOS ngutus 1 juta malaikat untuk ikut kampanye Anies Baswedan. Muridnya, yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kalian tidak akan menjumpai orang-orang halu, konyol, sesat, menyesatkan, menyimpang seperti ini di faham Salafi. Hanya ada di NU. Nanti orang NU tidak akan terima orang seperti Abah AOS. Wong dibiarkan. Orang-orang semacam AOS ini di NU dibiarkan. Orang semacam Gufron dibiarkan di NU. Semacam Samsudin jadi guru kepada Banser. Wali Majedub. Intinya kalau tidak aneh nyeleneh di NU, susah diangkat jadi wali. Susah, harus aneh nyeleneh dulu baru kalian akan diangkat wali. Kenapa? Makrifat. Ini bahasa makrifat nanti. Bagi komentator-komentator pemuja sufi, pasti nanti komentarnya apa? Oh, Harry Pras belum sampai titik makrifat, jadi gak bakal tahu. Ya sudah, silahkan saja komentar seperti itu. Kalau Abah Anom ulang pukul 11 hari Senin tanggal 5 September 6 Syawal, Abah Anom keluar. Keluar Anom. Belum ada gantinya. Matahari tidak. Dari Allah matahari tidak akan keluar. Jadi kalau Abah Anom tidak ada gantinya, teman-teman. Ganti apa? Apa ganti kewalian? Ganti apa sebenarnya? Seolah-olah jadi pengontrol dunia. Push. Saya selalu kalau doa saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena 2 sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. 2 sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Semir, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin San. Saya mendapatkan cerita ini dari 1 orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh 2 orang ini. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Unyil, gua kepret masuk kuburan gua.
Kalau Abah Anom tidak keluar, matahari juga tidak keluar. Tidak akan bersinar matahari. Jadi intinya yang beri kehidupan ya abah-abahan ini, teman-teman. Abah-abahan Sufi NU ini, teman-teman. Apa namanya? Apa namanya? Kiamat. 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 Pokoknya kalau Abah Anom, Abah Aus sudah tidak menjadi wali, kiamat, teman-teman. Khususnya untuk orang yang sudah terjun saja. Terjun. Tidak akan mati. Kudu percaya orang teh. Saya itu adalah, bukan saya itu. Saya ini adalah saya. Cuma ganti ini itu, teman-teman. NU. Orang seperti ini hanya ada di NU, mengajak orang-orang syirik, mengajak orang-orang beragama dengan cara yang konyol. Kemarin, teman-teman, ya sudah ya. Kemarin seperti Mahesa Al-Bantani, orang NU, teman-teman saya sebenarnya. Mahesa Al-Bantani ketika memberikan pembahasan tentang Abah Aus ini, apa yang terjadi? Digeruduk, teman-teman. Ketika diajak diskusi yang menggeruduk, plonga-plongo. Karena mereka beraninya otot, otaknya kosong, teman-teman. Ya, mereka beragama cuma ikut fanatisme saja. Mereka beragama hanya ingin ikut-ikutan saja. Karena apa? Bisa masuk surga dengan cara yang mudah. Perhatikan, mana ada orang bisa ngutus malaikat. Dan kalau kita menyaksikan berbagai kesesatan dari Abah Aus ini, membludak banyak, teman-teman. Tapi MUI diam. Karena apa? Banyak jemaah. Sekarang itu ukurannya bukan lagi kebenaran, tapi ukurannya adalah jemaah. Dulu sekali ketika jemaah Salafi masih sedikit, gampang dibubarin sana, bubarin sini, bubarin sana. Tapi ketika banyak orang mikir, kajian Salafi semakin besar, semakin banyak peminatnya, banyak yang ikut, banyak orang mikir, sudah nggak ada lagi sekarang kasus-kasus pembubaran. Terakhir kemarin 2024 ya, yang dimana Ustadz Syafiq Rizal Basalamah viral dibubarkan di Surabaya itu. Setelah itu banyak orang mikir, teman-teman, masa ingin mengkaji tentang akhirat dibubarkan, dan yang membubarkan tidak sholat lagi. Mereka mau masuk surga jalur ormas, teman-teman. Karena orang siapapun masuk surga ini bisa ditolong oleh orang NU. Kalau kalian tidak beragama NU, kalian tidak akan masuk surga. Kenapa? Ormas ini bukan cuma sekedar ormas, tapi agama, teman-teman. NU niku nek cara kula mboten mengorganisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Jadi ini adalah jawaban kenapa di NU itu banyak orang-orang aneh nyeleneh, kesesatan banyak ada di sana. Ya karena ini. Karena faham-faham semacam Aus ini dibiarkan. Karena memang ya fahamnya seperti itu. Di MUI, rata-rata kan di MUI orang-orang NU rata-rata, teman-teman. Jadi ketika ada seperti ini, ya mereka diam saja. Tapi ketika ada pembangunan Masjid Miyah, mereka gerah. Karena nanti akan banyak orang cerdas nih, gara-gara dakwah Salafi. Masjid Miyah kan mau diperbesar, mau diberikan parkiran basement, mau dibangun untuk kemaslahatan umat, untuk memberikan pendidikan kepada umat. Digagalkan, teman-teman. Karena apa? Takut nanti warga Bogor pada cerdas. Jadi harus di stop dulu. Harus dicekal dulu. Begitu, teman-teman. Hebat kan? Ya hebat mereka, teman-teman. Karena takut kalah. Jadi mereka menganggap agama ini sebagai persaingan sudah. Sesama Islam. Tapi kepada agama lain. Contoh, kita sekarang fokus ke Abah Aus. Di video berikutnya, saya akan memberikan pembahasan dari Abah Aus yang katanya umroh itu tidak penting ke Mekah Madinah. Hanya binatang yang pergi ke sana. Umrohnya mereka. Umroh itu ya ke gereja. Di video berikutnya.